arif dan bijak adalah ditutup semuanya dulu. Bukan saja masjid, bukan saja pesantren, bukan saja tempat belajar yang lain, tapi juga harus ditutup tempat-tempat lain yang memang sama-sama indikasinya ada. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi belum sepenuhnya, kalau belum sepenuhnya secara otomatis lambat dalam menangani masalah ini. Begitu juga sabda Rasulullah, wa idza waqa'a, apabila memang telah terjadi wabah di suatu tempat, wa antum pihak, dan kamu berada di situ, umpamanya wabah telah terjadi di Garut umpamanya. Ada yang terindikasikan di kota, di Garut kota ada yang kena. Begitu. Begitu juga di tempat lain ada yang kena, sedang kita berada di tempat kita, maka fala takhruju firoron, kamu tidak boleh lari dari rumah. Jangan keluar dari rumah sambil lari karena meninggalkan atau takut virus itu. Tinggal saja di rumah. Nah, ini yang disebut dengan lockdown. Hanya ini kewajiban siapa? Memberi nafkah, memberi mengganti mereka-mereka yang biasa usaha. Itu kewajiban pemerintah untuk mengganti. Karena mereka harus tidak keluar untuk memutus mata rantai virus itu. Iwatu iman rahimakumullah. Maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalam kaidah begitu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadata, menolak mafsadat, menolak kerusakan, menolak bahaya jauh lebih diutamakan, didahulukan ketimbang kemaslahatan. Tolak dulu madorot, baru berbicara maslahat. Jangan berbicara maslahat, baru berbicara madorot. Begitu. Apalagi maka turodoruratuhu fahuwa haram, apabila banyak madorotnya dipastikan haram mendatanginya. Haram untuk melakukan. Jadi perhitungannya kalau memang madorot 75 umpamanya atau bahkan 90%, sedangkan manfaat hanya 10%, maka tinggalkan yang manfaat. Maka dahulukan dulu yang madorot untuk menolak semua itu. Oleh karena itu, bagaimana ibadah ketika seseorang yang biasanya datang ke masjid, baik sholat berjamaah wajib ataupun Jumatan, bahkan sholat-sholat sunat pun kita melakukannya di masjid, maka tak dipersalahkan untuk saat ini karena virus ini memang adalah berbahaya untuk memutus mata rantainya. Maka apabila kita melakukan sholat-sholat yang biasa kita lakukan di masjid, lalu kita lakukan sholat ini di rumah, itu tak masalah. Bahkan lebih baik. Lebih baiknya bukan persoalan ukuran sholat antara di imam di masjid, menjauhi madorot itu lebih baik dulu. Baru kita berbicara mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana nilai ibadah ketika kita di rumah. Maka orang yang membiasakan sholat wajib di masjid, karena ada satu masalah, karena ada madorot di masjid, karena banyaknya orang dan diindikasikan, karena tidak kelihatan dengan kasat mata tapi membahayakan, maka orang memilih sholat di rumah. Maka sholat di rumah itu dapat dipastikan nilainya sama seperti orang yang biasa sholat di masjid. Tapi berbeda dengan orang yang sholatnya tidak biasa di masjid. Dia di rumah terus sholatnya. Nah, itu lain ceritanya. Nilainya hanya sebegitu. Tapi orang yang biasa ke masjid, lalu di rumah karena memang ada persoalan, karena memang ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka diperbolehkan. Nilainya akan sama. Bahkan kalau kita melihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika terjadi masalah, memang Ibnu Abbas dan para sahabat sudah berada di masjid, saat itu adalah Jumat. Karena memang banjir dan lumpur, maka orang-orang yang belum datang ke masjid diserukan untuk tidak datang.
Sallu firrihal. Sholatlah kalian di tempat-tempat kalian. Walaupun pemahamannya apakah ini sholat duhur langsung atau sholat Jumat. Ada alternatif kalau memang di situ minimal ada 3 orang, 2 orang bisa dilakukan sholat Jumat. Apabila memang tidak ada, baru ditempuh jalan yang ketiga, yaitu sholat duhur langsung. Nah ini tentu hikmahnya banyak dengan virus ini, nanti kita akan sama-sama bahas. Maka secara otomatis tak mempersoalkan. Ini hanya sementara waktu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang pertama itu kaidahnya, menolak mafsadat, maka berarti lebih diutamakan, lebih didahulukan ketimbang kemaslahatan. Kalau memang ini terjadi, maka terjadi keringanan-keringanan hukum. Islam itu fleksibel. Makanya ada hukum azimah, ada hukum rukhsah. Hukum rukhsah itu adalah setelah azimah. Azimah tidak bisa dilakukan karena satu kondisi tertentu, maka lahir rukhsah. Kalau yang asalnya tak dapat dilakukan, maka keluar dari asal. Itu sudah ada kaidah-kaidahnya. Maka dari firman Allah, fa'inna ma'al usri yusron, maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Fa'inna ma'al usri yusron, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi ingat, ada sulit, ada mudah. Bukan hanya sulit saja, berarti ketika ada sulit, maka mudah itu ada. Manakala mudah itu ada bila tidak ada kesulitan. Jadi bila sulit, mudah itu ada, maka mudah tidak ada bila tidak ada kesulitan. Maka lahirlah kaidah dari ayat tadi, al-masyaqqatu tajlibu taysira. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Jadi kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan hukum. Keringanan hukum itu lahir setelah adanya masyaqqah, adanya kesulitan-kesulitan. Adanya bahaya-bahaya bisa dilakukan. Itu sebabnya kembali lagi kepada maqasidus syar'i, salah satunya hifdzun nafsi, bagaimana kita menjaga diri. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Walaupun ayat itu tentu awalnya berbicara mengenai rukhsah, mengenai keringanan-keringanan di dalam hukum saum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kemudahan dan Allah tidak berkehendak kesulitan. Apa awal ayatnya? Pamangkana maridun aw ala safarin. Barang siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhra, maka qodolah di hari-hari lain, di waktu-waktu lain. Adanya perubahan hukum yang asalnya hukum itu wajib melaksanakan saum, tapi ketika sakit berat atau perjalanan berat, maka lahirlah hukum kemudahan, yaitu rukhsah. Boleh berbuka. Fa'iddatun min ayamin ukhra. Di ayat itu Allah bermaksud kemudahan kepada kalian, dan Allah tak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi secara otomatis al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan berarti mendatangkan kemudahan. Harusnya orang sholat berjamaah di masjid. Harusnya orang juga Jumatan sama-sama di masjid. Karena memang ada persoalan yang berkaitan dengan virus ini, di mana virus ini penyebarannya adalah orang ke orang. Maka diputus mata rantainya dan kita berada di rumah, lalu kita sholat dan kita tidak meninggalkan sholat, kita tidak meninggalkan Jumat, tidak meninggalkan belajar, silakan, tak menjadi persoalan. Itu harus dikaji lebih jauh agar tidak salah dalam memahami hal itu. Iwatu iman rahimakumullah. Jangan lantas orang mengatakan, maaf, sebagian orang berpendapat
Mengapa kamu takut sama corona? Kamu harus takut kepada Allah. Tentu persoalannya jangan dibenturkan antara takut kepada corona menular dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah merupakan satu dasar, tapi bukan berarti tidak melalui syariat-syariat yang Allah ajarkan. Jangan lantas kamu meyakini bahwa hidup dan mati penentunya ada pada Allah, lalu kemudian ada racun, lalu kamu minum. Kenapa kamu minum racun? Kan mati dan hidup ada pada Allah yang menghidupkan dan memati. Bukan begitu cara berpikirnya. Makanya ada anekdot. Ada orang pakai motor, motornya motor baru. Ditanya mau kemana? Mau nyobain motor, motornya motor baru. Kamu tidak takut polisi ada razia? Kan belum punya SIM. Apa jawabannya? Kita hanya takut kepada Allah. Ya. Atau kamu tidak takut dengan corona? Kan sekarang banyak orang, kita tidak boleh takut kepada corona, kita takut kepada Allah saja. Tapi begitu orang itu keluar dan ternyata di depan ada polisi, orang itu balik lagi. Karena kamu balik lagi, di depan ada polisi. Bukankah kamu hanya takut kepada Allah, tidak takut polisi, tidak takut corona? Ini harus dibedakan, bukan begitu cara berpikir kita. Itu adalah memang tadinya pemikiran-pemikiran yang salah. Itu kan alirannya aliran Jabariyah. Tapi ingat, tek-tek yang sebenarnya secara global keyakinan kita harus betul-betul dengan Allah. Tapi ingat, dalam kaifiatnya tidak demikian. Seperti ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, itu yakin bab keimanan harus kita betul-betul mantap hanya kepada Allah. Takwa, sebenar-benar takwa. Tapi begitu kita sholat, baru sholat kita tidak bisa berdiri, ya duduklah. Nah itulah ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu itu mastata'tum. Dalam kaifiatnya orang melakukannya semampunya. Bila tidak kuat sambil berdiri, ya duduk. Bila tidak duduk, ya berbaringlah. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Jangan salah memahami hal itu. Nah oleh karena itu virus ini harus kita jauhi. Tidak boleh kita anggap remeh, tapi juga tidak perlu terlalu takut. Kalau memang bukan takdirnya, yang penting ikhtiarnya dulu dilakukan. Kalau ternyata setelah ikhtiar kita berdoa, ikhtiar dan akhirnya kena, ya itu sudah takdir Allah. Tapi jangan tiba-tiba kita campakkan diri kita langsung. Tiba-tiba ada orang mati karena virus corona, tenang, Allah akan melindungi kita. Kan syariat Allah ini harus dijalankan. Lalu kita sentuh mayat, nggak boleh begitu. Pasti orang-orang di masjid itu adalah akan dilindungi Allah, kita yakin dengan perlindungan Allah. Tapi begitu ada orang yang kena virus corona, mau nggak disentuh mereka? Tetap saja kan tidak demikian. Jadi ikhtiarnya mana? Usahanya mana? Kalau setelah ikhtiar kita selamat, alhamdulillah. Ternyata kena, berarti sudah takdirnya. Jadi bahasa Sunda mah ulah sok tanggap eueuh nanaon dume eueuh nanaon. Padahal lamun geus aya nanaon pasti aya jadi aya nanaon. Pasti jadi nanaon. Mun aya nanaon mah gitu. Contohnya di supermarket, wah terus dagang, terus ramai jual. Tiba-tiba ada orang mati virus corona, pasti ditutup akhirnya. Jadi kadang-kadang kita mah harus kejadian dulu baru percaya gitu. Kalau belum kejadian kadang-kadang tidak percaya. Padahal kita meyakini tentang kubur. Masa kita percaya kubur harus mati dulu? Gitu. Kan tidak, kita yakin kubur itu ada. Maka tidak mesti kita mati dulu baru percaya kubur. Kita percaya memang corona ada dan ini berbahaya. Tidak boleh baru kita meyakini dan percaya setelah kena, nggak boleh. Kita yakini ada, kita hindari semua itu. Ini aja diajarkan dalam Islam, tidak boleh salah.
Nah, iwatu iman rahimakumullah, bagaimana sikap orang beriman menghadapi semua ini? Kita akan dihibur oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana musibah yang terjadi kepada kita semua benar-benar satu cobaan, benar-benar satu ujian, bukan siksaan. Sangat berbeda bila kena kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasul Allah. Berbeda. Makanya Quran telah menjelaskan sejak awal kenapa kita harus kaget. Coba lihat dalam Al-Quran. Walanablukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ada yang terbalik. Kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan. Sebenarnya baik kebaikan ataupun keburukan sebenarnya sama-sama ujian. Hanya menyikapinya yang berbeda. Itu yang berbeda di situ. Karena kebanyakan orang salah memahami kalau berbentuk musibah, kesulitan, malapetaka baru disebut ujian. Tapi kalau kesenangan, ya, rezeki yang melimpah, kesehatan, rasanya itu bukan ujian, padahal sama ujian. Justru banyak orang lebih sadar diuji dengan kesulitan, diuji dengan bahaya, diuji dengan mara bahaya, ketimbang diuji dengan kesenangan. Bahkan di Al-Baqarah telah disinggung, walanabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in pakai nakiro, bisyai'in dengan sesuatu yang kecil saja, yang hanya yang kecil tidak besar. Apa yang diujikan? Minal khauf, orang akan diuji dengan rasa takut. Kita rasa takut itu akan ujian. Wal ju'ai, kita pun diuji dengan lapar. Artinya susah ekonomi itu ujian. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, tekanan jiwa. Wa thamarot, buah-buahan, kurang buah-buahan, kering, tidak jadi. Kemudian mengatakan wa basyir sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Artinya ujian akan diberikan, sesuatu ujian yang berat, yang pedih, perih, maka harus bersabar. Dan orang yang bersabar akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan surganya. Wa basyir sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Dalam tafsirnya bil jannah, dengan surga. Apa cirinya ketika orang bersabar diuji dengan musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatu musibah qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang ini akan mendapatkan salawat, ya, doa, akan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan wa ulaika humul muhtadun, sekaligus pertanda dia sudah benar berada pada petunjuk Allah. Kira-kira mau diuji yang mana? Mau yang baik atau yang buruk? Bagi kita sebagai kaum muslimin, apakah diuji dengan kebaikan? Apakah diuji dengan keburukan? Sama baiknya, berbeda dengan kafir. Hal ini dihibur dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Rasulullah, azaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair. Azaban ini asal dari azab tu azaban. Ini maf'ul mutlak yang dibuang fi'ilnya. Azab tu azaban. Azaban li amril mu'mini. Sangat kaget, dengan benar-benar kaget dengan urusan orang mukmin. Sabda Rasul, inna amrohu kullahu khair. Seluruh urusannya baik, tidak ada yang buruk. Ini hebatnya kita, hebatnya orang-orang Islam. Tidak ada yang buruk, baik semuanya ujian itu. In asobathu sarro, bila seorang muslim, seorang mukmin dikenai ujian yang asaro sifatnya, kesenangan, kenikmatan, kemudahan,
ya kesuksesan